Selanjutnya masih tentang PPKM darurat dan kita akan beralih ke Ibu Kota Jakarta. Polda Metro Jaya menambah jumlah ruas jalan Ibu Kota yang disekat menjadi 100 titik dalam penerapan PPKM darurat ini. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung bersama koresponden CNN Indonesia Roni Satria. Selamat siang Roni. Roni, kalau saya lihat di belakang Anda kondisi lalu lintasnya cukup lancar begitu dan tidak terlihat ada penjagaan dari petugas yang berlaku. Bisa Anda gambarkan bagaimana kemudian alasan mengapa di belakang Anda ini tampak lengang dan tidak tampak adanya pemeriksaan di sana? Betul sekali Mayfrey, kondisi yang cukup berbeda bila saya bandingkan dengan beberapa hari lalu. Saya juga sempat meliput di titik penyekatan di kawasan Lenteng Agung pada pagi hari, di mana pemeriksaan dilakukan di setiap kendaraan untuk menunjukkan STRP maupun juga surat tugas bagi mereka yang berada di sektor esensial maupun kritikal. Tetapi berbeda ketika saya berada di Basura, kawasan Basuki Rahmat, Jakarta Timur ini, dari pagi hingga saat ini. Dan kalau kita lihat ini merupakan titik baru yang baru juga ditambah oleh Polda Metro Jaya dari yang tadinya 77 titik menjadi 100 titik. Salah satunya ada di kawasan DI Panjaitan dan juga di titik Basuki Rahmat atau Basura di Jakarta Timur ini. Ada hal yang berbeda di mana para pengendara tidak diperiksa satu persatu. Dan tadi saya sempat berbincang dengan petugas yang ada di sini yang juga dikomandoi oleh Kepala Bagian Operasional Ditlantas Polda Metro Jaya, KBP, yang juga tadi mengatakan bahwa di sini memang pemeriksaannya hanya dengan melihat ciri atau menandai para pekerja yang melintas atau pengendara yang melintas dengan melihat tanda-tanda apakah mereka pergi bekerja atau tidak. Sehingga kalau kita boleh katakan, Mayfrey, cukup tidak sespesifik atau tidak begitu rinci untuk mengetahui apakah orang tersebut pergi bekerja di sektor esensial ataupun kritikal. Ini yang perlu kita kritisi, bahwa kalau kita lihat pemeriksaan dan saat ini pun juga tidak terjadi adanya penyekatan. Sehingga memang kalau kita lihat skema yang telah ditetapkan oleh Polda Metro Jaya, kita tahu bahwa ada 3 zona waktu. Pada pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya dipersilakan ataupun diperbolehkan bagi kendaraan yang melintas dengan pekerja sektor esensial dan juga kritikal. Kemudian pada pukul 10 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat adalah mereka dari tenaga kesehatan dan juga dalam kendaraan dengan kondisi emergensi atau darurat seperti ambulans. Kemudian pada pukul 22 hingga pukul 6 pagi tidak dilakukan penyekatan. Sekarang pada pukul 11:35 waktu Indonesia Barat bisa dikatakan tidak ada penyekatan. Ini berarti tidak sesuai dengan skema yang telah ditetapkan oleh Polda Metro Jaya, di mana pada pukul 10, di atas pukul 10 waktu Indonesia Barat ini seharusnya hanya tenaga kesehatan saja yang boleh melintas dan selebihnya tidak bisa melintas. Namun titik penyekatan tempat saya berdiri sekarang ini tidak ada yang dijaga, bahkan bisa melintas begitu saja. Begitupun juga tadi saya berada di kawasan DI Panjaitan yang juga hanya dipersilakan di kendaraan roda 2, kemudian kendaraan roda 4 hanya mengalihkan arus saja ataupun mengatur lalu lintas agar tidak terjadi antrian yang cukup mengular. Mungkin opsi untuk tidak terjadinya antrian kendaraan yang panjang adalah cukup baik, relatif cukup baik kita lihat ketika terjadi antrian yang panjang di Mampang Perapatan kemarin, merupakan juga titik baru. Kemudian di Lenteng Agung yang juga antrian bisa dikatakan hingga mencapai 2 km. Tetapi antrian mengular ini tentunya akibat dari adanya pemeriksaan yang benar-benar ketat satu persatu kendaraan yang melintas. Jika mengantisipasi tidak adanya antrian mengular dengan meloloskan kendaraan begitu saja, tentunya bisa saja mereka yang lewat tanpa harus bekerja di sektor esensial maupun kritikal bisa saja melintas seperti yang terjadi di titik tempat saya berdiri sekarang ini, Mayfrey. Ya, Roni, sepakat sekali dengan yang Anda sampaikan karena pada akhirnya kita harus fokus pada tujuan awal penyekatan ini adalah untuk bisa menyaring siapa-siapa saja yang boleh lewat. Ini adalah mereka yang memang benar-benar urgent sekali bekerja pada sektor kritikal dan juga sektor esensial. Sangat disayangkan hal ini terjadi, tapi yang menarik adalah bagaimana kemudian penerapannya kira-kira. Apakah Anda sudah sempat berbincang, bertanya pada petugas di sana, bagaimana penerapan skema yang akan dilakukan ketika nanti menjelang waktu pulang kerja, begitu? Atau lewat dari pukul 22 malam. Apakah kemudian aturan yang sama hanya seperti yang tadi Anda sebutkan, hanya melihat dari tanda-tanda tampak luar saja, akan juga diterapkan sepanjang hari selama 24 jam atau seperti apa, Roni?
Ya, ini yang mungkin juga menjadi tanda tanya bagi saya pribadi, termasuk juga awak media tadi yang ada di sekitar tempat saya berdiri sekarang ini, Mevri. Di mana kalau kita bandingkan dengan titik-titik penyekatan lain, karena memang ini PPKM sudah berjalan lebih dari 14 hari seperti itu. Sehingga memang kita bisa melihat seperti apa tingkat keketatan sebuah titik penyekatan yang memang benar-benar diperiksa satu persatu. Ketika hanya menandai atau mencirikan seseorang pergi bekerja, juga tidak bisa dikatakan akan menyimpulkan seseorang tersebut adalah di sektor kritikal maupun esensial. Tadi petugas mengatakan hanya dengan melihat apakah mereka menggunakan jaket, menggunakan helm, kemudian hanya tidak membawa anak kecil dan lain sebagainya, sudah diasumsikan sebagai mereka yang bekerja di sektor esensial maupun kritikal. Menurut saya dokumen yang harus ditunjukkan seperti yang sudah disyaratkan oleh Pemprov DKI Jakarta seperti STRP, termasuk surat tugas yang menandai bahwa mereka memang bekerja di sektor esensial maupun kritikal, adalah sesuatu yang wajib untuk diperiksa. Seperti yang saya lakukan di beberapa hari lalu di Lenteng Agung, mereka memeriksa di surat-surat tersebut kepada mereka yang tidak bisa menunjukkan ID card bila mereka adalah pekerja tenaga kesehatan. Ini cukup ketat karena memang terjadi antrian. Keniscayaan sebuah antrian kendaraan akan terjadi ketika penyekatan dilakukan secara ketat, sehingga memang masyarakat mungkin tidak nyaman dengan adanya antrian kendaraan yang panjang, tetapi ini sesuatu yang harus dilakukan ketika aturan sudah dibuat oleh Polda Metro Jaya demi kebaikan bersama, Mevri. Baik, terima kasih banyak atas laporan Anda, Roni Satria, korespondensi CNN Indonesia yang melaporkan langsung kondisi terkini di sana. Selamat kembali melanjutkan tugas Anda, Roni, dan juga tim CNN Indonesia.